Desa Jetis dikenal sebagai desa tenang yang memegang teguh adat dan kepercayaan turun-temurun. Namun, di balik ketentraman itu, warga menyimpan ketakutan pada seorang pemuda bernama Sutris, anak tunggal Mbah Karsini yang sejak kematian ayahnya sering berbicara sendiri, tertawa tanpa sebab, dan berjalan keliling desa pada malam hari. Warga menilai Sutris gila dan meresahkan, tanpa pernah benar-benar mencoba memahami luka batin yang ia pendam. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Desa Jetis terletak di pinggir sawah dan kebun bambu yang membentang panjang. Pagi hari biasanya diisi suara cangkul, ayam berkokok, dan orang-orang yang saling menyapa saat berangkat ke ladang. Warga desa dikenal rukun, patuh pada adat, dan terbiasa menyelesaikan masalah dengan cara bersama-sama. Namun, di balik kebiasaan itu, ada satu hal yang juga melekat kuat, rasa curiga terhadap siapapun yang dianggap berbeda. Di desa itu, tinggal seorang janda tua bernama Mbah Karsini. Rumahnya berada agak terpisah, dekat pematang sawah. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, ia hidup hanya dengan anak sematawayangnya, Sutris. Anak itu dulu dikenal pendiam, sopan, dan rajin membantu ayahnya di sawah. Tak ada yang aneh dari dirinya sebelum peristiwa itu terjadi. Semuanya berubah setelah ayah Sutris meninggal secara mendadak. Hari itu hujan turun sejak siang. Ayah Sutris pulang dari sawah dalam keadaan basah dan menggigil. Malamnya, ia mengeluh sesak napas dan jatuh di lantai dapur. Sutris yang saat itu masih remaja melihat sendiri bagaimana ayahnya terkapar, kejang-kejang, lalu diam tanpa suara. Mbah Karsini menjerit minta tolong, tapi bantuan datang terlambat. Ayahnya meninggal sebelum subuh. Sejak hari itu, Sutris tidak pernah benar-benar sama. Awalnya hanya terlihat murung. Ia sering duduk sendiri di teras menatap sawah kosong. Lalu mulai terdengar ia berbicara pelan seperti sedang menjawab seseorang. Mbah Karsini mengira anaknya hanya sedang melamun. Ia maklumi karena kehilangan ayah bukan hal ringan. Namun lama-lama kebiasaan itu makin sering terjadi. Warga mulai melihat Sutris berjalan sendirian saat malam sudah larut. Ia melintas di jalan desa tanpa alas kaki, kadang berhenti di bawah pohon randu, lalu mengedadah sambil bicara sendiri. Ada kalanya ia tertawa kecil, ada kalanya wajahnya terlihat tegang seperti orang sedang bertengkar. "Ngomong sama siapa itu?" tanya seorang warga suatu malam. Yang lain hanya menggeleng pelan. Sejak saat itu, bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang bilang Sutris kemasukan roh ayahnya. Ada juga yang bilang ia kena kiriman. Beberapa orang terang-terangan menyebutnya tidak waras. Semua itu dibicarakan tanpa pernah benar-benar ditanyakan langsung pada Mbah Karsini. Sutris sendiri jarang berinteraksi lagi dengan orang-orang. Jika disapa, ia hanya mengangguk atau menunduk. Kadang ia tersenyum tanpa alasan jelas. Pernah suatu sore, ia berdiri di tepi sawah sambil memanggil-manggil nama ayahnya dengan suara lirih. Anak-anak kecil yang lewat ketakutan dan lari pulang. Sejak kejadian itu, para orang tua mulai melarang anak mereka bermain terlalu dekat dengan rumah Mbah Karsini. Mbah Karsini menyadari perubahan sikap warga, tapi ia memilih diam. Setiap malam, ia mendengar Sutris terbangun dan berbicara sendiri di dalam kamar. Ia sering masuk dan duduk di samping anaknya, memegang tangannya, mencoba menenangkannya. "Sudah, Tris, bapakmu sudah tenang," ucapnya berulang kali. Sutris hanya menatap kosong, lalu menangis tanpa suara. Dalam ingatan Sutris, malam kematian ayahnya terus berulang. Bau tanah basah, suara hujan di atap, napas ayahnya yang terputus-putus. Ia merasa bersalah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali malam tiba, ingatan itu datang lagi, membuatnya sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ada di kepalanya. Suatu pagi, Sutris masuk ke warung dan berdiri cukup lama tanpa membeli apapun. Ia menatap rak barang, lalu bergumam sendiri. Pemilik warung merasa tidak nyaman. "Tris, kamu mau beli apa?" tanyanya.
Sutris terkejut, lalu keluar begitu saja tanpa menjawab. Sejak saat itu, pemilik warung ikut menyebarkan cerita bahwa Sutris sudah tidak normal. Perbincangan tentang Sutris semakin sering muncul di pos ronda, di sawah, bahkan di langgar setelah sholat. Warga mulai mengait-ngaitkan kejadian-kejadian kecil dengan keberadaan Sutris. Ayam mati mendadak, anak demam tinggi, hasil panen menurun, semua disurigai ada hubungannya dengan kelakuan aneh anak Mbah Karsini. Anak itu bikin resah, kata seseorang suatu malam. Kalau dibiarkan bisa jadi masalah, sahut yang lain. Mbah Karsini mendengar kabar itu dari tetangga yang masih peduli padanya. Ia tidak tinggal diam. Ia mendatangi beberapa warga, mencoba menjelaskan bahwa anaknya hanya sakit dan butuh waktu. Sutris itu trauma, Pak, bukan gila, katanya dengan suara bergetar. Namun penjelasan itu tidak banyak membantu. Di mata warga, pembelaan Mbah Karsini justru dianggap sebagai penyangkalan. Mereka menilai Mbah Karsini terlalu sayang pada anaknya sampai tidak mau mengakui kenyataan. Beberapa orang mulai menyarankan agar Sutris dibawa ke orang pintar. Ada juga yang terang-terangan meminta Mbah Karsini mengurung anaknya di rumah supaya tidak berkeliaran malam-malam. Permintaan itu menusuk hati Mbah Karsini. Bagaimanapun, Sutris adalah satu-satunya keluarga yang ia punya. Ia ingat pesan suaminya sebelum meninggal, menjaga anaknya apapun yang terjadi. Di sisi lain, Sutris makin sering keluar rumah saat malam. Ia merasa lebih tenang berjalan sendirian daripada berada di dalam rumah dengan pikiran yang tidak berhenti berputar. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkahnya diamati dan setiap geraknya dinilai sebagai ancaman. Desa Jetis yang dulu ramah perlahan berubah menjadi tempat yang dingin bagi Sutris dan ibunya. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran terbuka. Yang ada hanya tatapan sinis, bisikan pelan, dan jarak yang semakin lebar. Dan tanpa disadari siapapun, rasa takut dan prasangka itu terus menumpuk, menunggu waktu untuk meledak. Malam itu Desa Jetis sedang bersiap tidur lebih awal. Angin bertiup pelan dari arah sawah, membawa udara dingin yang membuat orang memilih tinggal di dalam rumah. Lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu. Di langgar kecil dekat jalan utama, beberapa warga baru saja selesai berdoa dan bersiap pulang. Tak ada yang menyangka malam itu akan mengubah segalanya. Sutris keluar rumah tanpa berpamitan. Langkahnya cepat, napasnya pendek-pendek. Kepalanya terasa penuh, dadanya sesak. Bayangan kejadian lama kembali muncul tanpa ia minta. Ia merasa seolah ayahnya memanggil dari kejauhan. Suaranya terdengar jelas di telinga, meski tak ada siapapun di sekitarnya. Kakinya membawanya ke arah langgar. Begitu sampai di halaman, Sutris berhenti mendadak. Dadanya naik turun. Ia menatap pintu langgar yang tertutup, lalu berteriak keras. "Pak, jangan tinggalin aku, Pak." Suara itu memecah keheningan malam. Beberapa warga yang belum jauh dari langgar terkejut. Ada yang menoleh dengan wajah tegang. Ada pula yang langsung merasa marah. "Lihat kan, mulai lagi dia," seru seseorang. Sutris berlutut di tanah. Tangannya memukul-mukul dada sendiri. Ia tidak melihat orang-orang di sekelilingnya. Yang ia rasakan hanya ketakutan dan rasa bersalah yang datang bersamaan. Teriakan itu membuat warga lain keluar dari rumah. Mereka berdiri di kejauhan, memperhatikan dengan waspada. Beberapa orang membawa senter, sebagian lain membawa kayu karena merasa tidak aman. "Jangan-jangan dia mau berbuat macam-macam," kata seorang lelaki setengah berbisik. Isu yang selama ini hanya jadi obrolan pelan mendadak terasa nyata. Sutris yang berteriak dan bergerak tidak terkendali dianggap sebagai ancaman. Tak ada yang mencoba mendekat untuk menenangkan. Tak ada yang memanggil Mbah Karsini. Seseorang berteriak menyuruh Sutris diam, tapi Sutris justru berdiri dan melangkah tak tentu arah. Tangannya bergerak-gerak seperti menghalau sesuatu yang tidak terlihat. "Itu lihat, dia ngamuk!" teriak yang lain. Kepanikan menyebar cepat. Orang-orang yang awalnya ragu mulai terbawa suasana. Rasa takut berubah menjadi emosi. Emosi berubah menjadi keberanian yang salah arah. Satu orang mendekat dan mendorong Sutris.
Sutris terjatuh, lalu bangkit lagi sambil berteriak memanggil nama ayahnya. Dorongan itu diikuti oleh dorongan lain. Ada yang memukul dengan tangan kosong, ada yang menendang. Semua terjadi cepat dan kacau. Tidak ada komando, tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang mulai lebih dulu. Sutris mencoba melindungi kepalanya. Ia tidak melawan, ia hanya berteriak dan menangis. Namun teriakan itu justru membuat warga semakin yakin bahwa mereka sedang menghadapi orang berbahaya. "Kita harus hentikan dia. Kalau dibiarkan bisa celaka semua." Kata-kata itu seperti pembenaran. Pukulan terus berdatangan. Dalam gelap dan kepanikan, orang-orang tidak lagi melihat Sutris sebagai manusia, melainkan masalah yang harus diselesaikan malam itu juga. Ketika akhirnya tubuh Sutris tidak lagi bergerak, suasana mendadak sunyi. Napas orang-orang terengah-engah. Beberapa mundur pelan, baru menyadari apa yang telah terjadi. Wajah-wajah yang tadi dipenuhi amarah, kini berubah tegang. Tak ada yang berani bicara lebih dulu. "Dia gimana?" tanya seseorang dengan suara pelan. Tak ada jawaban. Seseorang mendekat, menyentuh tubuh Sutris, lalu menarik tangannya cepat-cepat. Wajahnya pucat. Kayaknya sudah nggak sadar. Ketakutan baru muncul, bukan lagi takut pada Sutris, tapi takut pada akibat perbuatan mereka sendiri. Tidak ada yang ingin disalahkan, tidak ada yang ingin bertanggung jawab. "Jangan sampai ketahuan," kata seseorang lirih. Dalam kebingungan itu muncul keputusan yang salah. Beberapa orang mengangkat tubuh Sutris dan membawanya menjauh dari langgar. Mereka memilih kebun bambu di pinggir desa, tempat yang jarang dilewati orang. Tubuh itu diletakkan begitu saja di tanah. Tidak ada doa, tidak ada penyesalan yang diucapkan keras-keras. Setelah itu mereka pergi satu persatu, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Malam kembali sunyi, tapi tidak dengan hati mereka. Di rumah, Mbah Karsini terbangun saat mendengar anjing melaung panjang. Ia merasa gelisah. Sutris belum pulang. Biasanya, seaneh apapun kelakuan anaknya, ia selalu kembali menjelang tengah malam. Mbah Karsini duduk di tepi ranjang, menunggu. Jam berlalu, rumah terasa terlalu sepi. Menjelang subuh, ia tidak bisa diam lagi. Dengan langkah pelan ia keluar rumah membawa lampu minyak. Ia berjalan menyusuri jalan desa, memanggil nama Sutris pelan-pelan. Tak ada jawaban. Saat sampai di dekat kebun bambu, kakinya terasa lemas. Lampu minyak yang ia bawa menyorot sesuatu di tanah. Jantungnya berdegup kencang. Ia mendekat. Mbah Karsini jatuh berlutut begitu melihat tubuh anaknya tergeletak tak bergerak. Wajah Sutris penuh luka, bajunya kotor dengan tanah dan darah yang sudah mengering. "Tris," suaranya hampir tidak keluar. Ia menggoncang tubuh itu berharap ada reaksi. Tidak ada. Dada Sutris tidak bergerak, tangannya dingin. Tangisan Mbah Karsini pecah di antara batang bambu. Tidak ada satupun warga yang datang, tidak ada yang mendengar atau pura-pura tidak mendengar. Di saat itu, langit mulai berubah warna. Subuh datang perlahan, membawa cahaya yang memperjelas realitas pahit yang harus diterima seorang ibu. Dan di kebun bambu itu, Desa Jetis telah menciptakan luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Pemakaman Sutris dilakukan siang hari, di bawah terik matahari yang menyengat. Tidak ada kerumunan besar. Warga datang seperlunya, berdiri berkelompok kecil dengan jarak satu sama lain. Tidak banyak yang menatap langsung ke arah liang lahat. Sebagian besar memilih menunduk atau pura-pura sibuk dengan ponsel dan rokok. Suasana terasa kaku. Tidak ada obrolan ringan seperti biasanya setiap ada orang meninggal. Tidak ada tawa kecil atau cerita penghibur. Yang terdengar hanya suara tanah jatuh ke dalam liang dan bacaan doa yang cepat selesai. Mbah Karsini berdiri paling dekat dengan makam. Wajahnya datar, matanya sembab tapi kering. Sejak pagi ia hampir tidak berbicara. Ia mengikuti semua proses seperti orang yang bergerak karena kebiasaan, bukan karena kesadaran penuh. Sebelum jenazah diturunkan, kain kafan Sutris sempat terbuka sedikit. Dari jarak dekat, Mbah Karsini melihat jelas bekas-bekas yang tidak mungkin terjadi karena jatuh biasa. Ada memar di lengan,
lebam di leher, dan luka di kepala yang sudah ditutup seadanya. Tangannya gemetar saat kain itu kembali dirapikan. Ia tidak berteriak, ia tidak menangis keras, tapi sesuatu di dalam dirinya runtuh perlahan. Ia tahu anaknya tidak mati sendirian, dan ia tahu desa ini memilih diam. Beberapa warga mencoba mendekat setelah pemakaman selesai, menyampaikan belasungkawa singkat. Kata-kata mereka terdengar kosong di telinga Mbah Karsini. Ia hanya mengangguk tanpa menatap wajah mereka. Tak satu pun yang bertanya bagaimana Sutris bisa meninggal. Tak satu pun yang menyebut kejadian malam itu. Sore harinya, rumah Mbah Karsini kembali sepi. Tidak ada suara langkah Sutris, tidak ada gumaman dari kamar belakang. Semua terasa terlalu sunyi. Malam datang pelan-pelan. Setelah membersihkan diri dan menutup pintu rumah, Mbah Karsini duduk di ruang tengah. Di hadapannya, foto suaminya terpajang di dinding. Foto lama, hitam putih. Wajahnya terlihat tegas tapi hangat. Mbah Karsini menatap foto itu lama. "Pak, aku gagal jaga anak kita," katanya akhirnya, suaranya serak. Ia menceritakan semuanya seolah suaminya masih hidup dan mendengarkan. Tentang perubahan Sutris, tentang orang-orang yang mencibir, tentang tubuh anak mereka yang penuh luka. "Aku nggak ngerti kenapa mereka tega," lanjutnya. "Kalau aku diam saja, Sutris mati sia-sia." Tangannya menggenggam. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ada kemarahan yang muncul jelas di wajahnya. Mbah Karsini bukan orang asing dengan hal-hal gaib. Di masa mudanya, sebelum menikah, ia pernah belajar laku batin dari seorang tua di desa seberang. Ia meninggalkan semua itu setelah menikah dan hidup sederhana bersama suaminya. Ia percaya hidup lurus sudah cukup. Malam itu, keyakinan itu runtuh. Ia tidak mencari keadilan ke balai desa. Ia tahu hasilnya. Orang-orang yang terlibat terlalu banyak dan semuanya saling melindungi. Keesokan harinya, Mbah Karsini mulai bergerak. Pagi-pagi sekali ia pergi ke sendang tua di pinggir hutan kecil. Tempat itu jarang didatangi warga sejak lama. Ia duduk di tepi sendang, mencuci muka dan berdiam cukup lama. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan di sana. Hari-hari berikutnya, ia sering terlihat berjalan sendirian. Kadang ke makam tua, kadang ke kebun bambu, meski tidak pernah mendekat ke tempat tubuh Sutris ditemukan. Wajahnya semakin kurus, matanya semakin tajam. Warga memperhatikan perubahan itu, tapi memilih tidak banyak bicara. Beberapa orang merasa tidak nyaman setiap kali berpapasan dengan Mbah Karsini. Tatapannya berbeda, tidak lagi seperti perempuan tua yang pasrah. Pelan-pelan, Mbah Karsini mulai mengumpulkan barang-barang kecil. Seutas tali yang tertinggal di pos ronda, sebuah sandal jepit yang sering dipakai salah satu warga, puntung rokok yang masih baru, ia simpan dalam kain, potongan kain sarung yang tertinggal di kebun. Satu pun barang itu tidak diambil dengan terang-terangan. Semua diambil tanpa diketahui pemiliknya. Bagi orang lain, barang-barang itu tidak berarti. Bagi Mbah Karsini, semuanya punya jejak. Setiap malam, ia mengunci pintu lebih awal. Lampu di rumahnya sering terlihat masih menyala sampai larut. Kadang terdengar suara air dituangkan ke lantai. Kadang bau kemenyan samar tercium sampai keluar. Tak ada yang berani menegur. Dalam kesendiriannya, Mbah Karsini menjalani laku batin yang dulu pernah ia tinggalkan. Ia berpuasa, ia tidak tidur semalaman. Ia menahan diri dari bicara yang tidak perlu. Semua dilakukan dengan satu tujuan yang jelas di kepalanya. Ia tidak ingin membunuh sembarang orang. Ia ingin mereka yang terlibat merasakan akibat dari perbuatannya. Ia ingin rasa takut itu kembali ke sumbernya. Di depan makam Sutris, pada suatu sore, Mbah Karsini duduk lama. Tangannya menyentuh nisan sederhana itu. Ibu nggak minta apa-apa lagi. Ibu cuma mau mereka ingat apa yang mereka lakukan. Angin bertiup pelan, daun bambu bergesek satu sama lain. Sejak hari itu, Mbah Karsini tidak lagi dipandang sebagai janda tua yang kehilangan anak. Ia berubah menjadi sosok yang membuat orang enggan menyebut namanya keras-keras.
Dan tanpa disadari warga desa Jetis, duka telah berubah arah, bukan lagi ke dalam, tetapi keluar, menuju mereka yang merasa aman karena bersembunyi di balik kebersamaan. Beberapa hari setelah permakaman Sutris, desa Jetis mulai terasa berbeda. Tidak ada perubahan yang terlihat jelas di siang hari. Orang-orang tetap ke sawah, anak-anak tetap berangkat sekolah, dan warung-warung masih buka seperti biasa. Namun ketika malam tiba, suasana desa terasa lebih berat dari biasanya. Gangguan pertama datang lewat mimpi. Beberapa warga mengaku terbangun tengah malam dengan keringat dingin. Mereka bermimpi didatangi seorang pemuda dengan wajah lebam dan mata kosong. Pemuda itu tidak berbicara, hanya berdiri di sudut kamar, menatap lama sebelum menghilang. Setiap bangun, dada mereka terasa sesak dan napas tidak teratur. Awalnya mimpi-mimpi itu dianggap bunga tidur, tapi ketika ceritanya mulai terdengar sama dari mulut yang berbeda, rasa tidak nyaman mulai muncul. Seorang lelaki paruh baya yang ikut berada di langgar malam itu mulai sering terjaga menjelang subuh. Ia mengaku mendengar suara seperti orang menangis dari arah kebun bambu. Tangisnya pelan, terputus-putus, seperti orang menahan sakit. Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu datang hampir setiap malam. Warga lain juga mulai mendengar hal serupa. Ada yang mengira itu suara hewan, ada yang menyebut angin malam. Namun suara itu selalu terdengar pada jam yang sama dan selalu dari arah yang sama. Tidak ada yang berani mengecek. Desa Jetis pelan-pelan kehilangan tidur malamnya. Lampu-lampu rumah lebih sering menyala sampai larut. Orang-orang enggan keluar rumah sendirian. Pos ronda yang biasanya ramai kini sering kosong lebih awal. Di tengah suasana itu, kejadian pertama terjadi. Seorang warga bernama Darso ditemukan meninggal di rumahnya. Ia adalah salah satu orang yang paling vokal malam itu, meski kini tak ada yang mau mengingatnya. Tubuh Darso ditemukan tergeletak di ruang tengah. Wajahnya membiru, matanya melotot, dan mulutnya terbuka lebar seolah sedang berteriak. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada luka terbuka. Kabar kematian Darso menyebar cepat. Warga berdatangan, tapi tak satu pun berani mendekat terlalu lama. Istri Darso menangis histeris, mengatakan suaminya terbangun tengah malam dan mengeluh sesak napas sebelum ambruk. Beberapa orang mulai berbisik. Jangan-jangan kena angin duduk. Atau serangan jantung. Tidak ada yang menyebut kemungkinan lain dengan suara keras, tapi pikiran mereka bergerak ke arah yang sama. Sejak kematian Darso, gangguan semakin sering terjadi. Seorang warga bermimpi dikejar sosok yang pincang di kebun bambu. Seorang ibu melihat bayangan berdiri di depan pintu dapur, lalu menghilang ketika lampu dinyalakan. Ada pula yang mendengar suara langkah kaki di atap rumah saat hujan deras, padahal tidak ada siapapun di luar. Setiap cerita berhenti pada satu titik. Tidak ada yang menyebut nama Sutris. Nama itu seolah menjadi kata terlarang. Menyebutnya terasa seperti mengundang sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi. Warga mulai mengaitkan semua kejadian dengan hal mistis, tapi mereka memilih jalan aman. Mereka bicara tentang makhluk halus, penunggu bambu, atau arwah penasaran yang tidak dikenal. Apapun, asalkan bukan Sutris. Balai desa sempat mengadakan pertemuan kecil. Kepala desa meminta warga tetap tenang dan tidak menyebarkan kabar aneh. Ia menyarankan doa bersama dan membersihkan lingkungan. Namun bahkan saat doa bersama dilakukan, suasana tetap terasa canggung. Bacaan doa terdengar tergesa, tidak ada yang benar-benar khusyuk. Setiap orang sibuk dengan pikirannya sendiri. Di tengah semua itu, Mbah Karsini semakin jarang terlihat di siang hari. Rumahnya sering tertutup rapat. Namun beberapa warga mengaku melihatnya berjalan ke arah makam saat malam membawa lampu kecil. Ia duduk lama di sana, kadang sampai larut. Tidak ada yang berani menegurnya. Salah satu warga pernah mencoba mengikuti dari jauh, tapi baru beberapa langkah, kakinya terasa berat dan kepalanya pusing. Ia memilih kembali pulang tanpa berani menoleh. Mbah Karsini tidak menunjukkan perubahan emosi yang jelas. Ia tidak marah, ia tidak tersenyum. Wajahnya kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Jika berpapasan dengan warga, ia hanya menunduk dan berjalan terus. Beberapa orang mulai menghindarinya, bukan karena kasihan, tapi karena takut. Malam demi malam berlalu dengan rasa cemas yang tidak pernah benar-benar hilang. Suara rintihan dari kebun bambu semakin jelas bagi mereka yang berani mendengarkan. Ada yang bersumpah mendengar suara memanggil minta tolong. Namun keesokan harinya, semua kembali diam.
Tidak ada yang berani membicarakan Darso terlalu lama. Kematian itu dianggap musibah biasa, meski tidak ada satupun yang benar-benar yakin. Warga memilih menutup mata, berharap semua ini akan berhenti dengan sendirinya. Tapi harapan itu cepat runtuh. Suatu malam, seorang warga melihat bayangan berdiri di ujung jalan desa. Bayangan itu diam, tidak bergerak. Saat didekati, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan bau tanah basah. Cerita itu membuat warga semakin ketakutan. Pintu-pintu mulai dikunci lebih awal. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Desa Jetis berubah menjadi tempat yang penuh kecurigaan. Mbah Karsini tetap menjalani hari-harinya dengan tenang. Setiap malam tertentu, ia pergi ke makam. Setiap pagi, ia kembali sebelum orang-orang bangun. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan di sana. Namun satu hal mulai disadari warga. Sejak Mbah Karsini sering ke makam, gangguan selalu terjadi keesokan harinya. Tidak langsung, tidak jelas, tapi selalu ada. Desa Jetis kini hidup dalam ketakutan yang tidak bisa mereka sebutkan dengan jelas. Mereka tahu ada sesuatu yang sedang berjalan, sesuatu yang tidak bisa dihentikan dengan doa singkat atau rapat desa. Dan di antara suara bambu yang bergesek setiap malam, ada perasaan yang mulai tumbuh di hati mereka. Bahwa kematian Darso bukan akhir, bahwa yang menangis di kebun bambu belum selesai. Setelah kematian Darso, keadaan Desa Jetis tidak pernah kembali normal. Teror tidak lagi datang samar-samar. Kini muncul jelas, tanpa usaha menyembunyikan diri. Beberapa warga mulai melihat sosok pemuda berdarah di dalam rumah mereka sendiri. Seorang lelaki terbangun tengah malam karena merasa ada yang duduk di tepi ranjang. Saat matanya terbuka, ia melihat bayangan seorang pemuda dengan kepala tertunduk. Darah menetes ke lantai. Ketika ia menjerit dan menyalakan lampu, bayangan itu menghilang, meninggalkan bekas telapak kaki basah di lantai. Warga lain melihat sosok itu berdiri di dapur, menatap ke arah pintu, lalu perlahan berjalan menembus tembok. Ada pula yang melihatnya berdiri di depan kaca, tepat di belakang mereka, dengan wajah penuh luka. Cerita-cerita itu menyebar cepat. Tidak ada lagi yang berani menyangkal bahwa sesuatu sedang terjadi. Kematian kedua menyusul tidak lama kemudian. Seorang warga yang diketahui ikut menendang Sutris malam itu ditemukan tewas di kandang kambingnya. Lehernya tertekuk tidak wajar, seperti habis jatuh dari ketinggian. Orang-orang teringat bagaimana ia dulu mendorong tubuh Sutris sampai terjatuh ke tanah. Kematian berikutnya lebih mengerikan. Seorang lelaki yang memukul kepala Sutris dengan kayu ditemukan meninggal di sawah. Kepalanya pecah, wajahnya rusak, dan tubuhnya tergeletak di lumpur. Tidak ada saksi, tidak ada penjelasan masuk akal. Warga mulai menyadari pola yang tidak bisa diabaikan. Orang-orang yang meninggal adalah mereka yang terlibat langsung malam itu. Dan cara mereka mati selalu terasa terlalu mirip dengan peran yang mereka lakukan. Ketakutan berubah menjadi kepanikan. Beberapa warga mendatangi rumah Mbah Karsini secara diam-diam. Mereka datang sendiri-sendiri, biasanya menjelang maghrib. Ada yang menangis, ada yang berlutut di depan pintu, memohon agar teror dihentikan. "Kami salah, Mbah," kata salah seorang dari mereka. "Kami cuma ikut-ikutan." Mbah Karsini tidak mempersilahkan mereka masuk. Ia berdiri di balik pintu dengan wajah datar. "Anakku juga mati karena ikut-ikutan." Pintu ditutup perlahan. Warga lain mencoba cara berbeda. Mereka membawa sesajen, makanan, dan uang. Semua ditinggalkan di depan rumah. Tidak satu pun diambil. Esok paginya, barang-barang itu tetap di tempatnya, basi dan rusak oleh hujan. Nama Sutris mulai disebut pelan-pelan, tapi selalu diakhiri dengan suara gemetar. Rasa bersalah yang lama ditekan akhirnya muncul ke permukaan. Balai desa kembali mengadakan pertemuan darurat. Kali ini suasana jauh lebih tegang. Kursi-kursi terisi penuh, tapi tidak ada yang berbicara keras. Semua menunggu kepala desa. Kepala desa akhirnya berdiri, wajahnya pucat, suaranya berat. "Apa yang terjadi sekarang ini?" katanya pelan.
berawal dari keputusan yang salah. Ia mengakui bahwa malam itu bukan sekadar reaksi spontan. Beberapa hari sebelumnya, sudah ada pembicaraan soal Sutris. Mereka menganggap Sutris ancaman bagi ketertiban desa. Mereka takut akan terjadi sesuatu yang lebih buruk jika dibiarkan. Kami sepakat menghentikannya, lanjut kepala desa. Bukan untuk membunuh, tapi kejadian itu di luar kendali. Kata-kata itu tidak memberi kelegaan, justru membuat suasana semakin berat. Warga menyadari bahwa apa yang mereka lakukan bukan kecelakaan, melainkan pilihan bersama. Tangisan terdengar dari sudut ruangan. "Sekarang sudah terlambat," ucap seseorang lirih. Sejak malam itu, warga yang tersisa hidup dalam ketakutan penuh. Tidak ada lagi ronda malam, tidak ada yang berani keluar setelah gelap. Setiap suara kecil membuat jantung mereka berdegup kencang. Di sisi lain desa, Bahkarsini bersiap melakukan hal terakhir. Malam itu, ia membawa bungkusan kain berisi barang-barang yang telah ia kumpulkan selama ini. Ia berjalan menuju kebun bambu tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri. Langkahnya pelan tapi mantap. Di tempat tubuh Sutris dulu ditemukan, ia berhenti. Tanah di sana masih terasa lembab. Udara dingin menusuk. Bahkarsini duduk bersila, menyalakan lilin kecil dan menata barang-barang itu di depannya. Ia tidak membaca mantra keras-keras. Bibirnya bergerak pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Ia tahu apa yang ia lakukan akan mengakhiri segalanya, tapi tidak akan mengembalikan anaknya. Ia hanya ingin keadilan yang tidak pernah datang dari manusia. Di desa, malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Beberapa warga terbangun bersamaan, merasa dada mereka sesak. Ada yang mendengar suara langkah ramai dari arah kebun bambu, seperti banyak orang berjalan bersamaan. Seorang warga yang tersisa, yang dulu hanya menonton tanpa memukul, terbangun sambil menangis. Ia melihat sosok pemuda berdiri di depan pintu kamarnya, menatap tanpa emosi. Sosok itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah kebun bambu. Pagi harinya, satu warga lagi ditemukan meninggal. Kali ini di depan rumahnya sendiri, dengan wajah penuh ketakutan. Warga tahu tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Ritual itu berakhir menjelang subuh. Bahkarsini berdiri perlahan, mengumpulkan sisa-sisa yang ada, lalu meninggalkan kebun bambu. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tenang. Ia tahu pengakuan sudah datang, tapi semuanya terlambat. Desa Jetis telah memilih jalannya sendiri pada malam tanpa nama itu. Dan sekarang, mereka sedang membayar harganya. Desa Jetis tidak lagi sama setelah malam ritual itu. Ketakutan yang dulu hanya muncul saat malam, kini terasa sejak pagi. Orang-orang bangun dengan perasaan was-was, seolah menunggu kabar buruk berikutnya. Sawah tetap digarap, tapi obrolan di pematang hilang. Tidak ada lagi canda, tidak ada lagi tawaringan. Beberapa rumah mulai kosong. Ada keluarga yang memilih pindah ke rumah saudara di desa lain. Ada juga yang pergi tanpa pamit, meninggalkan rumah terkunci rapat. Barang-barang masih ada di dalam, seolah mereka pergi dengan tergesa. Langgar yang biasanya ramai menjelang maghrib, kini hanya diisi beberapa orang tua. Anak-anak tidak lagi datang. Orang-orang enggan berlama-lama di sana. Mereka datang, berdoa singkat, lalu pulang cepat-cepat. Tidak ada yang berani menyebut bahwa semua ini adalah akibat dari satu peristiwa. Tapi semua orang tahu. Warga terakhir yang terlibat langsung dalam pengeroyokan Sutris tinggal sendirian di rumahnya. Sejak kematian-kematian sebelumnya, ia jarang keluar. Tubuhnya terlihat semakin kurus. Matanya cekung. Ia sering bicara sendiri, mengulang-ulang kalimat yang sama, seperti orang yang sedang dikejar rasa bersalah. Beberapa orang sempat menyarankan agar ia pergi dari desa, tapi ia menolak. Ia bilang tidak punya tempat lain untuk dituju. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Jalan desa sepi. Tidak ada satupun lampu rumah yang menyala terang. Angin membawa suara bambu saling bergesek, terdengar lebih keras dari biasanya.
Warga terakhir itu keluar rumah tanpa tujuan jelas. Kakinya melangkah menuju kebun bambu, tempat yang selama ini ia hindari. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Tidak ada yang melihatnya pergi. Pagi harinya, tubuhnya ditemukan di tempat yang sama di mana Sutris dulu tergeletak. Posisi tubuhnya mirip, wajahnya menengadah, mata terbuka lebar. Tidak ada luka terbuka, tapi ekspresi ketakutannya sulit diabaikan. Tidak ada teriakan histeris, tidak ada kerumunan besar. Warga hanya berdiri jauh, menatap dari kejauhan. Mereka tahu, ini adalah akhir dari rangkaian itu. Hari itu, Desa Jetis benar-benar diam. Tidak lama setelah kejadian itu, kabar lain menyebar. Mbah Karsini tidak terlihat sejak malam sebelumnya. Rumahnya tertutup rapat. Tidak ada asap dapur. Tidak ada suara apapun. Beberapa warga memberanikan diri mendatangi rumahnya. Mereka mengetuk pelan, lalu lebih keras. Tidak ada jawaban. Akhirnya, mereka menuju makam Sutris. Di sana, mereka menemukan Mbah Karsini duduk bersandar di dekat nisan anaknya. Tubuhnya sudah dingin. Wajahnya tenang, seperti orang yang tertidur setelah lelah panjang. Tangannya menggenggam tanah di samping makam. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada luka. Seorang warga tua berjongkok dan menghela napas panjang. Tidak ada yang berani berkata bahwa Mbah Karsini telah pergi dengan caranya sendiri. Tapi semua merasa, perempuan tua itu sudah menyelesaikan apa yang ingin ia lakukan. Pemakaman Mbah Karsini dilakukan sederhana, lebih sederhana dari pemakaman anaknya. Warga datang dengan kepala tertunduk. Tidak ada jarak seperti sebelumnya, tapi juga tidak ada keberanian untuk menatap terlalu lama. Setelah itu, Desa Jetis berubah perlahan tapi pasti. Kebun bambu dipagari seadanya. Tidak ada yang berani melintas di sana, bahkan di siang hari. Anak-anak dilarang mendekat. Orang dewasa memilih memutar jalan meski harus lebih jauh. Setiap ada pendatang yang bertanya tentang kebun bambu, warga hanya menjawab singkat, "Jangan ke sana." Tidak ada yang menceritakan detail, tidak ada yang ingin mengingatnya lagi. Namun meski teror berhenti, rasa bersalah tidak ikut pergi. Beberapa warga masih terbangun tengah malam dengan mimpi buruk. Mereka melihat wajah pemuda yang tidak berbicara, hanya menatap. Ada yang mendengar suara langkah di luar rumah, tapi ketika pintu dibuka, tidak ada siapapun. Desa Jetis memang kembali sepi, tapi bukan sepi yang damai. Tahun demi tahun berlalu, sawah tetap ditanami. Rumah-rumah kosong sebagian dibiarkan rusak. Tidak ada usaha memperbaiki, tidak ada niat menghidupkan kembali suasana lama. Anak-anak yang tumbuh besar mendengar cerita itu setengah-setengah. Mereka tahu ada kebun bambu terlarang. Mereka tahu ada seorang ibu yang kehilangan anak. Tapi tidak ada yang berani menggali lebih jauh. Desa Jetis memilih hidup dengan luka yang tidak dibicarakan. Setiap orang belajar satu hal dengan cara yang paling mahal, bahwa kekerasan yang dilakukan bersama tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali. Dan meski tidak ada lagi bayangan berdarah atau suara rintihan di malam hari, Desa Jetis tidak pernah benar-benar pulih. Karena hutang itu sudah dibayar, tapi bekasnya akan tinggal selamanya. Bertahun-tahun setelah semua kejadian itu, Desa Jetis jarang dikunjungi orang luar. Jalan menuju desa masih bisa dilewati, tapi suasananya sepi. Banyak rumah kosong dibiarkan begitu saja. Orang-orang yang tersisa hidup tenang, tapi tertutup. Mereka jarang bertanya dan lebih jarang bercerita. Suatu malam, seorang pendatang melintas karena salah jalan. Ia berniat memotong jalur agar cepat sampai ke desa sebelah. Tidak ada papan penunjuk. Ia hanya mengikuti jalan tanah yang tampak jarang dilewati. Tanpa sadar, langkahnya mengarah ke kebun bambu. Udara di sana lebih dingin. Suara bambu bergesek terdengar jelas. Pendatang itu berhenti sejenak, merasa tidak nyaman, tapi memilih melanjutkan. Ia berpikir hanya perasaannya saja. Saat itulah ia mendengar suara. Bukan teriakan, bukan tangisan keras. Suara itu pelan, seperti bisikan orang tua yang lelah.
datangnya dari antara bambu, tidak jelas arahnya. Pendatang itu berhenti. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Isinya bukan ancaman, tapi kalimat yang membuat dadanya terasa berat. Tentang seorang anak yang dituduh, tentang orang-orang yang memilih cara mudah, tentang kekejaman yang disamarkan sebagai ketertiban. Pendatang itu gemetar, kakinya terasa kaku. Ia ingin lari, tapi tubuhnya tidak menurut. Dalam pikirannya muncul bayangan seorang ibu tua berdiri sendirian. Wajahnya tenang tapi matanya penuh beban. Ia tidak tahu berapa lama berdiri di sana. Yang ia ingat, malam terasa berjalan lambat. Suara bambu semakin keras. Bisikan itu akhirnya berhenti begitu saja. Pendatang itu jatuh terduduk, kepalanya pusing, pandangannya gelap. Keesokan paginya, warga desa Jetis menemukan pendatang itu di tepi jalan dekat kebun bambu. Pakaiannya kotor, matanya kosong. Saat ditanya, ia hanya menangis dan menyebut satu nama berulang kali. Nama itu tidak dikenal warga muda, tapi membuat beberapa orang tua langsung menunduk. Pendatang itu tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ia diantar ke desa terdekat. Sejak itu, ia tidak pernah kembali. Kabar kejadian itu menyebar cepat, meski tidak dibicarakan terbuka. Orang-orang semakin yakin dengan satu hal yang selama ini mereka pegang dalam diam. Kebun bambu bukan tempat biasa. Sejak malam itu, tidak ada satupun warga yang berani melewatinya setelah matahari terbenam. Bahkan yang paling berani sekalipun memilih memutar jalan. Anak-anak dilarang mendekat, siang atau malam. Tidak ada yang berani melanggar. Tidak ada penampakan lagi, tidak ada kematian aneh. Desa Jetis tetap sepi, tapi stabil. Namun, setiap kali angin malam bertiup dan bambu saling bergesek, beberapa orang mengaku masih mendengar suara pelan. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa pernah ada seorang ibu yang kehilangan segalanya, bahwa pernah ada sebuah desa yang memilih diam, dan bahwa di kebun bambu itu sesuatu masih berjaga, bukan untuk menyerang, melainkan memastikan kejadian itu tidak pernah dilupakan.